Kantin SMA Tunas Bangsa selalu menjadi tempat paling bising di dunia, setiap pukul 10 pagi. Aroma nasi goreng yang gurih beradu dengan uap mie instan yang mengepul, menciptakan kabut tipis di udara yang gerah. Di tengah keriuhan para siswa yang berebut gorengan, ada pemandangan yang tak pernah berubah. Di meja paling pojok, di bawah bayangan pohon mangga yang rindang, seorang remaja laki-laki duduk mematung. Namanya Arka. Ia tidak pernah ikut mengantre di stan makanan. Ia hanya duduk diam dengan sebuah rantang plastik berwarna hijau kusam di hadapannya. Arka menatap rantang itu dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah benda itu adalah harta karun berharga sekaligus beban rahasia yang sangat berat untuk dipikul sendirian. Dari kejauhan, Damar selalu memperhatikan dengan dahi berkerut. Sebagai ketua kelas yang memiliki rasa empati tinggi, Damar merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada diri Arka. Arka adalah murid beasiswa yang pendiam dan cerdas, namun kehadirannya selalu dibalut aura yang tampak abu-abu dan tertutup. Teman-teman yang lain mulai berbisik-bisik, melabeli Arka sebagai anak yang sombong atau aneh, karena tidak pernah mau bergabung saat jam istirahat. Damar sering melihat Arka hanya memutar-mutar tutup rantangnya, membukanya sedikit seolah hanya untuk menghirup aromanya, lalu menutupnya kembali dengan sangat rapat tanpa pernah terlihat menyantap isinya. Rasa penasaran Damar kini berada di puncaknya. Misteri apa yang sebenarnya tersembunyi di balik plastik hijau yang sudah memudar itu? Ketegangan pecah di hari Selasa yang terik. Reza, seorang siswa yang gemar mencari perhatian dengan cara yang salah, berjalan melewati meja Arka dan sengaja menyenggol bahunya dengan keras. "Woi Arka, makan apa sih hari ini? Bau makananmu kok aneh, kayak makanan basi," ejek Reza sambil tertawa keras, memancing perhatian siswa lain. Reza mencoba meraih rantang hijau itu, berniat membongkar isinya di depan publik untuk mempermalukan Arka. Namun, dengan gerakan refleks yang cepat, Arka mendekap rantang itu erat di dadanya. Matanya yang biasanya redup, tiba-tiba menyala dengan kemarahan yang tertahan. "Jangan sentuh! Ini bukan urusanmu!" teriak Arka dengan suara yang bergetar hebat. Seluruh kantin mendadak sunyi senyap saat Arka segera berdiri dan berlari keluar dengan langkah 1000. Damar tidak bisa tinggal diam setelah melihat kejadian memilukan itu. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa malu atau gengsi. Begitu bel pulang sekolah berbunyi, Damar memutuskan untuk mengikuti Arka secara diam-diam. Arka berjalan cepat melewati gerbang sekolah, menyusuri jalanan kecil di samping pasar tradisional yang becek dan berbau khas. Ia melewati deretan toko kelontong yang sempit dan bengkel-bengkel tua dengan langkah yang terburu-buru, seolah sedang dikejar waktu. Damar menjaga jarak yang cukup aman bersembunyi di balik tiang listrik atau gerobak pedagang kaki lima agar tidak ketahuan. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa sedang mengupas lapisan demi lapisan misteri yang selama ini menyelimuti teman sekelasnya yang paling tertutup itu. Arka akhirnya berhenti di depan sebuah warung nasi kecil yang terhimpit di ujung gang. Damar memperhatikan dari balik tembok masjid di seberang jalan. Di sana, Arka tidak membeli makanan baru yang segar. Ia justru tampak berbincang sangat akrab dengan pemilik warung, seorang wanita parubaya bernama Ibu Sumiati, yang wajahnya tampak letih namun memancarkan keramahan. Arka menyerahkan rantang hijaunya yang kosong, dan Ibu Sumiati dengan cekatan mengisinya dengan sisa-sisa lauk yang belum terjual hari itu. Beberapa potong tempe goreng dingin dan sedikit sayur nangka. Arka menerimanya dengan senyum paling tulus yang pernah Damar lihat selama ini. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang lecek dari saku celananya dan menghitungnya dengan sangat teliti sebelum memberikannya kepada Ibu Sumiati sebagai pembayaran. Perjalanan Arka berlanjut ke sebuah sekolah dasar negeri yang bangunannya sudah tua dan catnya mulai mengelupas. Bel pulang sekolah dasar baru saja berbunyi dengan nyaring. Tak lama kemudian, seorang anak perempuan kecil dengan seragam putih merah yang bersih namun tampak kebesaran berlari keluar gerbang dengan wajah yang sangat ceria. Ia adalah Laras, adik kesayangan Arka. Begitu melihat sosok kakaknya menunggu di seberang jalan, Laras langsung menghambur untuk memeluknya dengan erat. Arka segera berlutut di atas trotoar yang berdebu agar posisinya sejajar dengan tinggi adiknya, lalu mengusap kepala Laras dengan penuh kasih sayang. Wajah Arka yang biasanya kaku dan penuh beban kini tampak melunak memancarkan kehangatan yang luar biasa saat melihat senyum lebar di wajah adiknya. Mereka berdua kemudian duduk di sebuah bangku kayu tua, di bawah pohon Kamboja yang rimbun dan teduh. Arka membuka rantang hijau itu dengan hati-hati untuk Laras. Damar menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang seolah diremas-remas saat melihat Arka dengan telaten menyuapi adiknya sesendok demi sesendok. Laras makan dengan sangat lahap, bercerita tentang pelajaran menggambarnya hari ini dengan penuh semangat dan tawa kecil. Sementara itu,
Arka sendiri hanya sesekali meminum air putih dari botol plastik bekas yang ia bawa dari rumah. Ia sama sekali tidak menyentuh sedikit pun makanan di dalam rantang itu. Arka sengaja membiarkan adiknya menghabiskan seluruh isinya agar Laras tidak merasa lapar sedikit pun, meskipun perutnya sendiri mungkin sudah keroncongan sejak pagi tadi. Tiba-tiba, langit yang mendung tumpah menjadi hujan yang sangat deras. Damar yang tak lagi memedulikan penyamarannya, segera berlari menghampiri mereka yang mulai kebasahan. Ia membuka payung lipat besar yang selalu ia bawa di tasnya, dan segera memayungi si kecil Laras agar seragamnya tidak basah kuyup. Laras mendongak dengan wajah polos yang tampak bingung sekaligus terkejut melihat kehadiran orang asing yang tiba-tiba muncul memberikan perlindungan dari guyuran hujan. Damar memberikan senyum paling lembut pada gadis kecil itu, berusaha menunjukkan melalui tatapan matanya bahwa ia adalah teman, dan sama sekali bukan sebuah ancaman bagi mereka. Arka terkejut bukan main melihat kehadiran Damar di tempat itu. Secara refleks, ia mencoba menutupi rantang hijaunya dengan telapak tangan, merasa harga diri, dan rahasia kemiskinannya telah terbongkar sepenuhnya. Namun, Damar justru ikut duduk di samping Arka, meskipun sebagian bahu dan tasnya basah kuyup oleh air hujan. "Jadi ini alasanmu selalu duduk sendiri di pojokan kantin kah?" tanya Damar, dengan nada suara yang sangat lembut. Arka tertunduk lesu, dan perlahan air matanya mulai mengalir menyatu dengan rintik hujan. Dengan suara parau, ia bercerita bahwa ibunya sedang sakit keras, dan ia harus bekerja serabutan sepulang sekolah untuk menghidupi Laras. Ia membawa rantang kosong ke sekolah, hanya agar teman-temannya tidak tahu bahwa ia tidak punya uang untuk makan siang, demi menjaga martabatnya sekaligus memastikan adiknya tetap bisa makan dengan layak setiap hari. Keesokan harinya di sekolah, suasana kantin masih tetap bising seperti biasanya. Reza berjalan perlahan menghampiri meja pojok tempat Arka duduk termenung. Namun kali ini, tidak ada nada ejekan atau tawa meremehkan. Dengan gerakan canggung, Reza meletakkan sebuah kotak makan tambahan yang tampak baru di atas meja kayu itu. "Maaf soal kejadian kemarin, Kak. Ibuku bilang dia masak terlalu banyak hari ini, dan menyuruhku membaginya," gumam Reza dengan wajah yang memerah karena malu. Arka mendongak, menatap dalam ke mata Reza dan menemukan ketulusan yang murni di sana. Permintaan maaf itu mungkin terdengar sangat sederhana, namun bagi Arka, itu adalah sebuah bentuk pengakuan dan penghormatan yang sangat berarti. Keheningan yang biasanya menyelimuti meja pojok, itu kini pecah oleh sebuah awal perdamaian yang hangat. Suasana kantin kini terasa sangat berbeda bagi Arka. Ia tidak lagi harus duduk sendirian dalam kesunyian yang menyakitkan. Di hadapannya, Damar kini duduk sambil berbagi cerita-cerita lucu tentang guru-guru mereka, membuat Arka sesekali melepaskan tawa kecil yang jarang terlihat. Rantang hijau itu tetap setia ada di atas meja, siap untuk diisi kembali nanti sore di warung Ibu Sumiati untuk diberikan kepada Laras. Namun kini, beban yang dirasakan Arka tak lagi terasa berat, karena ia tidak lagi memikulnya sendirian. Arka menyadari bahwa dunia tidaklah sedingin dan sekejam yang ia kira sebelumnya. Ia belajar bahwa membuka diri terhadap sahabat sejati bisa mengubah sudut kantin yang paling sepi dan gelap menjadi tempat yang penuh dengan cahaya, serta kehangatan persaudaraan.